Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sudah 39 orang dari kelas B ini berapa orang? Oh, bentar, lihat. Ada 40 berapa? Ini 51 masih kurang banyak ya. Harusnya 49 apa 48 kurang 8 orang tak enggak apa-apa, enggak masalah. Ya, baik. Selamat siang menjelang sore ya. Ini jam-jam rawan. Rawan karena rawan apanya? Rawan matanya ngantuk ya. Bagi nanti yang online ini di kamar ya, asenan, udah kenyang, wes dengernya sambil liur-liur gitu ya, dia pakai sambil tiduran, wah bisa sambil ibu-ibu apa ngajar kuliah mungkin seperti dibacakan cerita gitu ya di Nina Bobokan ya. Ya karena jam rawan ini ngantuk ya jam segini. Baik, adik-adik semua, selamat berjumpa kembali ya. Semangat, kalian sudah berada di tengah-tengah ini ya. Semester 5 ini istilahnya udah separuh jalan ya. Sudah separuh jalan, jangan sampai berhenti ya, semangat ya. Doakan Bapak, Ibu, orang tua ya, yang siapapun yang biayain kalian selalu sehat sehingga bisa membiayai kalian ya. Doakan mereka sehat, dimudahkan, dilancarkan ya rezekinya sehingga bisa membiayai kalian sampai lulus nanti karena kalian sudah istilah itu udah separuh jalan ini ibarat apa naik jembatan itu udah di tengah-tengah jembatan kalian ini ya. Ya semoga Ibu juga mendoakan semoga kalian dimudahkan, dilancarkan, diberi kesehatan sehingga bisa berhasil menjadi dokter ya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum mulai kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Yang muslim baca doa sebelum belajar bersama-sama. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Bu absen dulu ya sambil mengingat-ingat ya. Mengingat-ingat wajah-wajah kalian ya. Biar hafal lagi. Ini kelas B ya. Askia, mana Askia? Hadir, Dok. Oh ya, siap Askia. Amalia, Hadir, Dok. Anya. Anya? Anya keluar, Dok. Oh, keluar. Kenapa Anya keluar? Anya. Eman-emannya udah semester 5. Apa pindah? Pindah ke dokteran lain? Kurang ngerti ya. Anya, Haidar, Yuda Prabowo, mana Haidar? Hadir, Dok. Oh ya, Haidar. Kemudian Astika Dwi. Mana Mbak Astika? Hadir, Dok. Ya, Astika. Kemudian Bima Maulana. Ibu panggil 3 kali. Ada Bima. Oh ya. Ibu panggil 3 kali. Kalau enggak jawab berarti absen ya. Cut Najwa. Mana Cut Najwa? Hadir, Dokter. Ya. Faizah Salma. Hadir, Dokter. Ya, Faizah Salma. Faizah Firmansyah. Firman. Hadir, Dok. Hadir. Masih di Sumatera apa sudah di Semarang, Firman? Sudah di Semarang, Dok. Oh, sudah di Semarang Gunung Pati ya. Iya, Pulang kemarin. pulang, Dok. Iya, kangen ya sama ortu. Fitria Solihah. Hadir, Dok. Hadir Fitria. Kemudian Gina Syakira. Hadir, Dok. Ya, Gina hadir. Habib Isa. Mana Habib Isa? Hadir, Dokter. Ya. Arina Rusida. Arina Hadir, Dok. Rusida. Hadir Arina. Ya. Handisa Pringka. Hadir, Dok. Ya. Muhammad Almas. Mana Almas? Hadir, Dokter. Ya.
Khalisa Audia, Hadir dokter. Khaila Nur, ya. Khaila Nur, Hadir dokter. Lulu Nurul, Hadir dok. ya. Malika, Hadir dokter. ya. Maulida, Hadir dok. ya. Maulida pulang kemarin. Pulang dok. Ini masih di sana apa sudah di Semarang? Sudah di Semarang. Oh ya, Maila Elo, Hadir dokter. Maila Mutia Saifatila, Mutia, Hadir dok. Hadir. ya. Mutia Nilna Muna, Hadir dokter. ya. Zauhara, 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 ada Zauhara, tulis dulu. Zauhara, Zauhara, terus Zauhara, mana tadi? Muhammad Fauzan, Fauzan, Hadir dok. ya. Pulang enggak Fauzan kemarin? Pulang Fauzan. Fauzan mana Sumatera apa Kalimantan ya? Ibu lupa. Fauzan orang mana? Kalimantan apa Sumatera Fauzan? Orang Jawa malahan. Halo, udah kedengeran. Yudhistira, Hadir dok. Nabila Dewanti, Hadir dok. Muhammad Haidar Kafi. Ada Haidar Kafi? Nggak ada. Nadia Prameswari, Hadir dokter. Azwa, Hadir dok. Nazwa, Muammar, di Muammar, Hadir dokter. Novinda, Hadir dokter. Partners, Pattern. Tadi ada suaranya deh. Mana Hadir Pattern? dokter. Oh ya. Puan, Siap hadir. ya Puan. Hadir dokter. Ya. Putri Ananta, Hadir dok. ya. Rahma Fadila, Hadir dokter. ya. Regina Mahalia, Hadir Bukan dokter. ya. Fadila Tamara, Keluar. Regina keluar. Ah. Regina, Fadila Tamara. Fadila keluar dok. Regina ada. Oh, Regina ada. Yang keluar. Salah. Regina mana Regina? Oh, ada itu Regina Mahalia. Yang keluar Fadila. Fadila Tamara ya. Rianti. Mbak Rianti. Mbak Rianti. Apa masih di mana? NTT apa NTB Rianti? Keluar dokter. Oh, keluar juga Rianti. Insya Allah. Udah mau semester 5 ya, Evan ya. Rianti Setiadi. Hadir dok. Oh ya, Setiadi Setia. Silva Putri. Hadir dok. Umu Atia. Hadir dokter. Ya, Umu Atia. Vineke. Hadir dokter. Foni Humairo. Hadir dok. Ya. Winda Aprilia. Hadir dokter. Zaki. Hadir dok. Zahra Putri. Hadir dok. Farid Fadila. Udah Ada? keluar dok. Oh, keluar juga Farid. Kok masih ada di absen ya? Keluarnya barusan apa udah lama? Udah lama dok. Kok masuk absen terus? 1 yang keluar, 2, 3, 4 orang keluar ya. Ya baik, Ibu mulai ya.
kalian dijejali ilmu-ilmu lagi, sangu buat kalian kalau nanti kalian jadi dokter ya. Bentar Ibu. Ya. Hari ini kita akan membahas yaitu gizi pada masalah kardiovaskuler dan respirasi ya. Jadi bagaimana pengelolaan ya asupan makanan pada orang-orang yang mengalami gangguan atau mengalami masalah pada kardiovaskulernya ataupun sistem respirasinya ya. Jadi kadang bisa dua-duanya, bisa hanya salah satu, bisa hanya kardiovaskulernya saja tapi sistem respirasinya normal atau sistem respirasi yang terganggu tapi kardiovaskulernya normal ya. Nah, itu atau mungkin kadang hanya mulainya kardiovaskuler tapi karena tidak diobatin, tidak dikelola dengan baik gizinya sehingga juga mengganggu respirasi. Begitu juga sebaliknya ya. Jadi akhirnya kadang dua-duanya yang mengalami masalah, yang mengalami gangguan ya. Nah, sekarang setelah kita mendapatkan kita mendiagnosa bahwa pasien tersebut mengalami gangguan pada setelah kita curiga ya ini adanya dijawab ibu lagi online ngajar online ya, ada telepon ya, jadi setelah kita mendiagnosa adanya kelainan atau gangguan pada sistem kardiovaskulernya ya. Jadi apa yang kita untuk asesmen gizinya ya, kita ini itu pertama yang kita cari adalah riwayat terkait makanan dan gizi ya. Jadi riwayatnya dulu kita gali ya, kita anamnesa bagaimana terkait makanan dan gizi untuk melihat pemenuhan asupannya ya. Jadi bagaimana makan sehari-harinya, terus kebiasaan makannya ya, pola makannya seperti apa. Mungkin seneng kebiasaan jajan gitu ya, selalu jajan atau mungkin tidak mau makan sayur ya, atau mungkin suka yang terlalu manis atau suka yang berlemak-lemak atau suka gorengan gitu ya. Jadi kita lihat riwayat bagaimana asupan makanannya sehari-hari ya. Kemudian bagaimana pengetahuan dan atau kepercayaannya terhadap suatu makanan tersebut ya. Mungkin karena ya nyun sewu ndak sekolah ndak tahu apa yang bergizi apa yang penting kadang mau makan semua aja ya yang penting makan kenyang ya sehat ya gitu ya. Ada juga atau kepercayaan pada suatu makanan ya. Masih banyak juga oh kalau makan ini nanti ini kalau makan ini nanti ini itu bisa juga atau nanti kalau makan apa-apa gitu kepercayaan mereka ya. Kemudian bagaimana perilaku mereka terkait gizi dan makanan, bagaimana menyikapi mereka kan masih ada kadang suatu daerah oh misalnya dulu mitos tapi sekarang udah tidak begitu dipakai ya karena juga kemajuan teknologi Google gitu ya mereka bisa tanya segala macam ya. Kalau zaman ibu masih ingat ya kecil jangan banyak-banyak makan ikan nanti cacingan gitu ya, padahal enggak ya, padahal makan ikan itu bagus tapi memang kalau pengolahannya ternyata pengolahan ikan itu tidak baik ya atau ada ikan-ikan yang terinfeksi cacing. Nah, terus pada saat memasak ya mentah gitu ya masih mentah mungkin mungkin pengen seperti orang Jepang ya sushi, simi apa itu namanya yang makanan mentah ya ikan-ikan mentah. Nah, itu ternyata ikannya ternyata terinfeksi cacing bisa jadi bisa ya. Tapi kalau ikan yang diolah dengan baik ya cobain insya Allah tidak ada cacingnya ya maka justru malah pada usia anak-anak itu kita harus banyak makan ikan karena protein untuk pertumbuhan. Nah gitu biasanya kan kadang-kadang atau ibu hamil oh jangan makan amis-amis gitu ya nanti anunya air susunya bau gitu amis gitu. Nah itu juga pernah tuh ya pada ibu-ibu yang melahirkan menyusui ya padahal justru banyak protein harus dibutuhkan karena bayinya masih butuh asupan ya belum bisa makan sendiri hanya air susu ibu ya akhirnya itu juga bisa tuh istilahnya perilaku pengetahuan atau kepercayaan yang ada di masyarakat yang masih ada kadang ya. Terus kemudian setelah kita mendapatkan riwayat makanan asupannya, pemenuhan asupannya,
Terus kemudian kita mengukur antropometrinya. Apa yang kita butuhkan ya untuk mengukur antropometrinya, untuk body mass index-nya atau BMI-nya apa? Yaitu kita perlu mengukur tinggi badannya dan berat badannya. Kasar ya. Jadi untuk mengetahui bahwa dia dalam keadaan penting kah, dalam keadaan overweight kah, dalam keadaan underweight kah, atau normal, itu kita perlu data dengan mengukur tinggi badan dan berat badan. Setelah kita dapat, nah kita bisa menambahkan itu data tersebut ya. Dia termasuk body mass index-nya termasuk kategori apa. Bila kurang dari 18 biasanya itu dia berarti underweight. Bila dia 18 sampai 22 biasanya normal, berarti 22 ke atas dia termasuk kelebihan berat badan atau obes 1 atau obes 2 gitu ya. Kemudian apalagi kita menentukan faktor risiko kelebihan berat badan, nah terutama yang kelebihan berat badan ya, karena penyakit jantung itu banyak sekali berkaitan dengan kelebihan berat badan atau orang-orang yang obes ya. Obes itu kan banyak penumpukan lemak-lemak ya, karena kebiasaan makannya ya, banyak pemasukan tapi minim pengeluaran ya, kurang gerak segala macam ya, akhirnya terjadi penumpukan lemak terutama ya di bawah-bawah kulit itu sehingga menyebabkan kegemukan ya. Nah, itu yang banyak lemaknya bukan hanya ditimbun di bawah kulit biasanya ya, tapi juga yang berbahaya itu adalah di pembuluh-pembuluh darah, terutama pembuluh-pembuluh darah yang ada di jantung ya. Nah, itu yang berbahaya sehingga bisa menyebabkan gangguan ya atau masalah di kardiovaskulernya ya. Dan setelah kita menentukan faktor risiko tadi ternyata dia obes ya, kemudian kita cari data biokimnya yaitu pemeriksaan darah ya. Apa yang kita cari di sana? Apakah dia mengalami hiperlipidemi ya, kelebihan lemak di dalam darah ya. Apa yang kita periksa itu kadar kolesterol totalnya, kadar LDL-nya yang lemak jahat, LDL ini untuk lemak jahat ya, atau HDL-nya bagaimana, kurangkah? Nah, kalau LDL tinggi, HDL biasanya rendah ya. HDL atau lemak baiknya ya, high density lipid, atau trigliseridnya karena banyak kalori yang dimakan sehingga kadar trigliseridnya tinggi ya. Trigliserid ini akibat kelebihan kalori ya, sehingga muncul trigliserid. Atau mungkin dia karena suka yang manis-manis ya, setiap hari minum manis, udah makan nasi ya dan lain-lain ya, cemilan yang manis-manis, sehingga kadar gula darahnya tinggi yaitu diabetes mellitus ya. Kemudian kita dapatkan data-data yang penting tadi ya. Kemudian kita mencari riwayat penyakitnya ya, riwayat penyakitnya. Apakah dia baru pertama kali ya datang dengan keluhan tersebut atau mungkin sudah pasien lama ya yang sering sudah kontrol segala macam. Nah, kita cari riwayat personalnya, individunya bagaimana dia ya. Apakah dia rajin kontrol ya, apakah dia disiplin dalam minum obat ya, atau mungkin hanya kalau pas nyeri aja atau karena kambuh aja baru berobat ya, atau baru kontrol gitu ya. Nah, itu kita cari ya. Kemudian bagaimana riwayat medisnya, medis atau kesehatan keluarganya, RPK-nya ya, riwayat penyakit keluarganya bagaimana untuk mengetahui faktor risiko. Mungkin apakah ini faktor risikonya juga ada misalnya genetik ya. Nah, itu bisa. Kemudian bagaimana misalnya dia sudah terdiagnosa ada kelainan pada kardiovaskulernya ya. Bagaimana pengobatannya ya kan? Baikkah atau tidak ya, rutin apa tidak ya. Kemudian bagaimana terapinya, pengobatan terapi sama ya. Bagaimana pengobatan dan terapinya dan bagaimana riwayat sosialnya. Masih ingat riwayat sosial itu apa saja? Biasanya kita tanyakan. Ada yang masih ingat? Yaitu bagaimana aktivitas olahraganya, rutinkah atau mungkin jarang ya, tidak teratur ya, atau mungkin bahkan tidak sama sekali ya, tuh. Atau pertanyaan lagi biasanya status sosial itu apa, merokok apa tidak ya, atau mungkin dia enggak ngerokok tapi lingkungan di rumahnya ada yang merokok, dia jadi perokok pasif, bisa karena itu juga faktor resiko ya. Kemudian riwayat ngerokok alkohol walaupun jarang di Indonesia
Indonesia ya, tapi di Indonesia ada daerah tertentu yang memang itu budaya minum alkohol ya ada, karena alkohol itu kalorinya tinggi sekali ya. Sehingga bisa menyebabkan diabetes mellitus, karena gula itu bisa ditimbun menjadi lemak, yaitu glikolipid ya, jadi glikolipid sehingga menyebabkan jadi lemak jahat juga ya. Itu riwayat sosial dan lain-lain ya, bagaimana riwayat sosialnya, lingkungannya bagaimana, higieniskah apa tidak, atau lingkungannya sama suka makan apa, sering ngumpul-ngumpul ya, makan-makan gitu ya, bisa juga ya penyebabnya ya, minum manis ya, makan-makan yang berlemak, gorengan gitu ya, sering ngumpul, sering ngerumpi di pos ronda misalnya ya. Kemudian setelah semua itu kita dapatkan data-data tadi untuk menegakkan diagnosa kita ya, untuk supaya apa, kita tegak diagnosa sehingga pengobatan pun, dan nanti masih di Indonesia pun masih nomor 1 bahkan di dunia, apalagi di dunia juga ya. Jadi masih nomor 1 pembunuh ya penyakit jantung ini. Jumlah kematian akibat penyakit jantung jauh lebih tinggi dibandingkan stroke dan diabetes. Walaupun diabetes ya bisa juga tadi menyebabkan penyakit jantung, stroke kayak gitu, bisa karena tekanan yang tinggi ya. Tapi penyakit akibat penyakit jantung terutama yang koroner ya, koroner itu masih tinggi di dunia maupun di Indonesia ya. Dan kematian akibat penyakit jantung tidak mengenal usia ya, tidak mengenal usia, mau bayi, mau anak, mau remaja, mau dewasa ataupun prelansia, lansia ya, apalagi itu faktor risiko usia tinggi ya, usia lanjut gitu ya. Jadi hampir semua bisa terkena penyakit jantung ya. Siapapun bisa terkena penyakit jantung, terutama penyakit jantung koroner dan jantung bengkak ya. Nah, itu harus waspada, harus diwaspadai ya. Itu rawan ya, itu yang ngantuk-ngantuk. Tadi jam 1 kelas A, ini sambung kalian kelas B. Ya, jadi di Indonesia masih banyak, nanti kalian pun sebagai dokter nanti sering menemukan orang-orang dengan penyakit koroner ini ya. Pertama kita curigai bila dia dia mengalami kelebihan berat badan atau obes ya. Itu kita harus waspada, itu faktor resiko terjadinya jantung koroner. Itu kalian harus memberikan obat yang tepat, pemeriksaan tepat, obat yang tepat, dan edukasi yang tepat ya. Karena di tangan kalian ya, kalau kalian abai itu ya sudah ngerti gemuk, serap dia bapak orangnya, enggak apa-apa dok, saya mah enggak merasa ini, jangan percaya 100% ya. Faktor penyebabnya apa saja? Ya, pertama itu apa? Salah satu penyebab paling utama penyumbatan pembuluh darah. Nah, ini karena apa? Terutama di Indonesia ya, di Indonesia karena kebiasaan mengkonsumsi makanan yang terlalu banyak lemak, terutama sore-sore ya, mendung-mendung, wah enak iki gorengan ya, terus tuku gorengan. Tuku gorengan ya asal lihat gorengannya aja enak gitu, ibu ya sering tergoda itu ya melihat gorengan anget-anget enak ya, tapi habis lihat minyaknya goreng, nah itu penyebabnya itu bukan di makanannya yang digoreng sebenarnya. Kan kayak pisang goreng, pisang kan sehat ya, cuma karena digorengnya pakai minyak yang sudah sangat jenuh ya, sudah minyak trans ya, minyak berbahaya. Nah itu yang berbahaya ya. Itu yang bisa menyebabkan kolesterol jahat ya istilahnya. Jadi minyak tertentu, cuma minyak sawit ya, minyak dari hewan atau minyak sawit itu tidak begitu bagus katanya ya. Tapi kalau minyak zaitun, minyak kelapa, minyak asal juga tidak berlebihan, masih bagus untuk kita konsumsi ya. Mungkin sering makan hewani, daging merah tapi yang campur lemak gitu ya. Nah itu juga berbahaya ya, tetelan gitu ya. Kalau daging murni sih asal pengolahannya juga benar, baik dan benar, juga tidak menyebabkan penyakit ya. Tapi kalau daging-daging yang banyak lemaknya gitu ya, itu berbahaya ya. Dan makanan bergula yang tinggi,
apa itu di Indonesia terutama kalau enggak makan nasi, enggak makan ya. Nah, itu pada kadar ya, apalagi dia termasuk jenis karbohidrat yang sederhana yang sangat tinggi kadar glukosanya ya, indeks glikemiknya tinggi ya. Dan itu padahal nasi itu budayanya makan orang Indonesia. Kenapa tidak heran? Jadi tidak heran kalau angka diabetes di Indonesia itu masih tinggi ya. Demam gula tadi yang tinggi sehingga lemak-lemak tersebut masuk ke dalam darah dan bisa menyangkut ke dinding-dinding pembuluh darah tersebut yang menyebabkan pembuluh darah menyempit dan tersumbat ya, yang rongga dalamnya itu terjepit ya, sehingga menyempit akhirnya kan darah tidak bisa lewat kalau sudah, apalagi sampai nyumbat gitu, sempit sekali kan udah tidak bisa lewat. Nah akhirnya jaringan yang harusnya mendapatkan bentar ya. Yang harusnya mendapatkan nutrisi maupun zat-zat gizi maupun oksigen ya. Oksigen tidak bisa. Nah, otomatis oksigen kan dibutuhkan untuk apa? Untuk metabolisme sel-sel di otot jantung tersebut. Nah, tidak ada dapat supply ya, akhirnya jaringan tersebut bisa infak ya, infak sumbat dalam waktu yang lama ya, enggak lama banget, paling kita kan enggak butuh oksigen 5 menit aja sudah bahaya ya, lagi tuh menyumbatnya lama pasti nyeri, biasanya itu akhirnya meninggal mendadak gitu ya, serangan jantung lah istilahnya ya. Bentar ya, aku lihat sesuatu sebentar. Jam berapa ini? Jamnya 6.50. Masya Allah, pagi sekali ya. Jadi setelah kita mendapatkan pasien dan tadi dengan hasil riwayat ya, pemeriksaan fisik ya, BMI-nya, terus juga kimia darahnya ya udah mengarah ke penyakit gangguan pada kardiovaskulernya, kita harus memperhatikan gizinya ya, gizinya karena sangat berpengaruh ya. Obat tanpa bisa kita berikan obat-obatan tanpa kita mengatur pola makannya ya, itu akan tidak berhasil 100%. Jadi harus dua-duanya, obat jalan, pola makan juga kita harus atur, kita edukasi pasien tersebut ya. Karena kebanyakan itu penyakit-penyakit kardiovaskuler yang jantung koroner itu kebanyakan karena asupan makanan yang berlebih ya. Setelah kita mengetahui pasien kita ini ternyata mendapat masalah di kardiovaskulernya, apa yang kita harus atur? Pertama apa? Pola makannya itu harus ya. Pola makannya harus kita atur, bagaimana dia harus mengkonsumsi apa dan sebagainya, mengatur frekuensi makannya, ya cara mengolah makannya, ya cara memakannya, ya jenis-jenis makanannya itu harus kita atur ya, dan apa yang boleh dan tidak boleh untuk dikonsumsi ya. Kemudian makanan yang dikonsumsi harus diatur jenis dan porsinya. Nah, jenisnya juga ya, jenisnya nanti yang mungkin rendah lemak ya, rendah terutama rendah lemak ya. Rendah gula iya, tapi karena juga gula kalau kebanyakan juga tadi bilang Ibu bisa merubah jadi lemak, yaitu glikolipid ya. Dia juga jadi diatur jenisnya ya. Mungkin rendah lemak, rendah karbo sederhana terutama ya. Dan porsinya juga diatur, dia makannya tidak boleh berlebihan, nanti dihitung ya berapa persen seharinya, tergantung nanti kalian semester 3 udah pernah ya ngitung-ngitung ya. Nah, semester ini 5 ini juga ada nanti menghitung-hitung dan mengatur jenis makanannya. Kemudian apalagi pembatasan konsumsi garam dan protein ya, terutama garam ya. Karena apa? Karena kerja jantung berat ya, bisa meningkatkan tensi. Nah, natrium ini juga, kebanyakan natrium juga bisa meningkatkan tekanan darah ya. Akhirnya sama-sama ini tambah melonjak, nanti malah bisa stroke ya, melonjak.
juga proteinnya juga tidak boleh berlebihan, harus dihitung berdasarkan berat badan sehari-hari, berat badannya ya. Kemudian jenis lemak yang boleh dikonsumsi. Nah, kita sarankan apa aja jenis lemak yang boleh dikonsumsi itu cuma lemak jenis lemak yang tak jenuh ya, yang baik misalnya apa? Misalnya minyak zaitun ya, itu kan lemak. Terus lemak ini yang dari nabati ya, misalnya kayak alpukat, kelapa itu bagus ya. Itu lemak yang boleh dikonsumsi tapi tetap tidak boleh berlebihan ya. Kemudian juga disarankan untuk banyak seratnya ya. Kalau dia tidak ada gangguan pencernaan seperti diare macam, kita anjurkan dia harus banyak serat yang berasal dari tumbuh-tumbuhan ya, sayur maupun buah-buahan. Kemudian karbohidrat yang dibutuhkan juga harus banyak konsumsi, dipilihkan itu karbohidrat yang kompleks, bukan yang sederhana ya, tapi pilihkan karbohidrat yang kompleks yang indeks glikemiknya kecil ya. Seperti misalnya pakai karbohidrat nasi, carikan nasi yang apa yang karbonya rendah ya, indeks misalnya nasi merah gitu ya. Seperti itu contoh. Kemudian vitamin dan mineral ya itu biasanya juga butuhnya tapi sedikit nih. Kalau sudah seratnya terpenuhi, mau makan apa tadi buah dan sayurnya, otomatis biasanya buah dan sayur itu banyak mengandung vitamin dan mineral, biasanya sudah terpenuhi ya. Makanan yang dipantang apa saja, itu harus diperhatikan. Makanan yang dipantang apa saja, seperti makanan kandungan garam, gas tinggi ya. Jadi yang dipantang itu garamnya terlalu tinggi, misalnya pada makanan-makanan kaleng yang diawetkan itu bisa garamnya tinggi, atau asin gitu ya, makan kaleng atau makan yang cepat saji ya, sosis segala macam gitu ya, itu kalau bisa dipantang ya. Kemudian mungkin yang mengandung gas tinggi ya, seperti apa, seperti kol gitu ya, sawi segala macam itu kadang banyak mengandung gas tinggi ya. Minuman soda itu juga gasnya tinggi ya, teh juga tidak boleh, kopi kental ya tidak boleh, karena ada kandungan kafeinnya yang bisa menaikkan tekanan darah ya. Kemudian makanan yang terlalu pedas serta terlalu asam juga kemudian diet penyakit jantung. Nah, bagaimana setelah kita tadi mengatur asupannya, pola makannya, ya jenis-jenis makanannya segala macam. Nah, bagaimana diet penyakit jantung itu ya, diet orang pada penyakit jantung ya. Syarat yang perlu diperhatikan dalam diet apa saja? Energi harus tetap cukup ya, sesuai kebutuhan tubuhnya yang pernah kalian hitung ya, berdasarkan berat badan per tinggi badan, berdasarkan BMI-nya, berdasarkan usia, berdasarkan aktivitasnya, berdasarkan stres metabolismenya, terus usia, aktivitas, terus apalagi ya kemarin ya, kok ibu jadi bentar, usia, itu tadi BMI-nya, jenis kelamin ya, laki-laki apakah perempuan ya. Jadi energinya harus cukup ya untuk mencapai dan mempertahankan berat badan normal ya. Jadi kalau bisa misalnya kita menemukan kebanyakan orang yang mengalami masalah pada kardiovaskuler inilah orang-orang yang obes kebanyakan ya. Jadi dia bagaimana menjaga tubuhnya nanti bisa kembali normal dengan menurunkan berat badan bila terlalu gemuk ya, harus ada program penurunan berat badan ya. Jadi bukan hanya obat ya atau makanan, tapi juga dia ada program penurunan berat badannya ya, supaya lemaknya itu juga bisa dikurangi ya. Kemudian bagaimana tadi untuk menurunkan itu mungkin disesuaikan dengan BMI-nya. Bila dia normal, nah kalori yang dibutuhkan itu dalam sehari yaitu 28 kilokalori per kilogram berat badan. Bila BMI-nya normal. Tapi kalau BMI-nya misalnya underweight, di bawah gitu ya, maka dinaikkan sedikit kalorinya jadi 32 kilokalori per kilogram berat badan. Bagaimana
dengan yang overweight ya. Overweight 25 kilokalori, Bu lupa nulis. 25 kilokalori per kilogram berat badan per hari ya. Nanti dibagi berapa kali makan, berapa kali mungkin pengen snack gitu ya. Kemudian proteinnya harus cukup ya. Misalnya dia normal itu cukup 0,8 sampai 1 gram per hari ya, kilogram berat badan. Jadi dikali berat badannya ya per hari. Jika dia mengalami kardiak, ada gangguan pada tadi kardiovaskulernya, atau dia mungkin malnutrisi kurang ya, yang under ya, itu protein agak ditambah jadi 1,2 sampai 1,5 gram per kilogram berat badan. Nah, jika ya untuk membantu menurunkan kadar lipid darah ya, saya tinggi ya, kolesterol totalnya tinggi di atas 200 ya, terus LDL-nya juga tinggi ya, dan HDL-nya rendah gitu ya, maka lemak sedang ya, sekitar 25 sampai 30% dari kebutuhan energinya. Nah, dari keperluan lemak tersebut 10% bisa berasal dari lemak jenuh, hanya sedikit. Kemudian 10 sampai 15% lemak tidak jenuh, dan asam lemak omega 3 sekitar 1,3 gram. Nah, baik sekali ya omega 3 itu untuk membantu kelainan atau gangguan pada kardiovaskuler ya. Nah, kolesterol rendah atau mengurangi asupan kolesterol bila ada dislipidemi, bila ada tadi kolesterol totalnya tinggi, LDL-nya tinggi, maka kolesterol harus rendah kolesterol, konsumsi makanannya. Karena kolesterol kita tetap butuh ya, cuma dalam kadar rendah. Nah, vitamin dan mineral secukupnya ya, secukupnya saja. Kemudian rendah garam atau garam rendah yaitu sekitar 2 sampai 2,3 gram per hari. Jika disertai hipertensi atau udem, ada pembengkakan terutama ekstremitas bawah biasanya ya, atau kalau sudah memang jantungnya bengkak, itu apa? Cirinya apa? Pada wajahnya apa? Face moon ya. Apa moon face ya. Jadi wajah bulan misalnya, bulat gitu ya, karena ada udem ya. Ada udem di wajahnya, terutama bangun tidur biasanya. Nah, itu juga harus dikurangi asupan garamnya ya. Serat cukup untuk menghindari konstipasi. Nah, itu terutama pada orang-orang yang juga ada hipertensi ya. Hipertensi, kalau dia sudah hipertensi, konstipasi, kan ngeden tuh ngeluarin ya, akan bisa meningkatkan tekanan darah lagi ya, bahaya, malah bisa stroke ya. Nah, itu garamnya seratnya cukup 25 sampai 30 gram per hari, berbanyak buah dan sayuran. Jadi orang-orang ini kalian edukasi, kalian anjurkan banyak makan buah dan sayur. Tapi kalau lagi pencernaannya terganggu, bisa diare, ya tetap normal aja ya. Untuk konsumsinya sekitar 500 sampai 1000 mg ya. Oh salah, ini itu garam serat 25 sampai 30, tapi kalau ini kurang dari itu. Cairan, nah ini penting juga cairan, tergantung nanti ada udem apa tidak, ada gangguan pembengkakan pada jantung, dekom, atau ada gagal ginjal ya, itu harus diperhatikan. Kalau dia tidak ada gangguan, 1,5 sampai 2 liter per hari. Tapi kalau ada gangguan, apalagi ada udem, sudah, berarti dikurangi konsumsinya ya. Kemudian konsumsi karbohidrat kompleks ya, yang indeks glikemiknya kecil ya. Carikan nih karbohidrat kompleks nih biasanya banyak pada buah-buahan ya. Tapi kalau yang sederhana itu beras-beras gitu ya, biji-bijian. Kemudian pembatasan aktivitas sesuai jenis penyakit jantungnya ya, dekom gitu ya. Orang dekom itu kan ada grade-nya. Kalau beraktivitas sesek, ada juga yang sudah berat itu enggak ngapa-ngapain nih tetap sesek gitu. Jadi nanti disesuaikan aktivitasnya itu disesuaikan dengan keadaan penyakit jantungnya ya. Karena dia juga enggak boleh diam saja ya, nanti malah rudimenter ya.
malah apalagi diem telentang itu malah menyebabkan apa adu kepitus segala macam ya. Jadi tetap bergerak, tetap ini tapi disesuaikan dengan penyakit jantungnya. Nah, mikronutrien yang dibutuhkan atau dibatasi apa saja kalau terdiagnosa mengalami gangguan pada kardiovaskuler yaitu sodium, natrium ya sama yaitu pasien dengan kondisi terjadi penimbunan sodium dan cairan bila mengkonsumsi diet tinggi garam di tingkatan pembatasan sodium dan cairan tergantung pada individu pasien. Umumnya 3 gram per hari dalam keadaan kritis atau 2.400 mg per hari. Jika umum itu sekitar 8 gram bila tidak ada, tapi bila ada keadaan kritis dia diturunkan lagi, dikurangin jadi 2.400 mg atau 2,4 mg. Pasien dengan kondisi moderat atau gawat, asupan sodium sampai hanya 500 mg. Jadi dikecilkan lagi ya. Per hari tidak boleh terlalu lama diberikan karena mengurangi nafsu makan pasien. Lebih tepat pemberian sodium tinggi disertai diuretik. Jika memang dibutuhkan pemberian sodiumnya tinggi, maka dia harus dibarengi dengan obat-obatan diuretik ya. Dia terendah ke sodium itu 3 gram per sodium per hari, asupan hanya boleh setengah sendok per hari, sendok teh ya, setengah sendok. Jika 2 gram, makanan kandungan sodium tinggi sodium itu dihindari ya. Moderat batasi tidak lebih dari 1/4 sendok teh per hari ya. 1 gram 1 gram diberikan 1 gram sodium, makanan yang mengandung sodium hindari yaitu garam meja ya, garam untuk masak itu ya. Atau makanan yang diawetkan atau roti itu juga banyak mengandung sodium ya, pembuatan roti-roti itu. Mikronutrien yang lain yaitu garam. Nah, ini garam ada di mana saja itu ada di garam, terutama garam ya. Sebagai penambah rasa, ada di bumbu-bumbu penyedap, banyak garamnya ya. Di kecap, terasi ya, apalagi makanan-makanan pengawet ya, kaleng segala macam itu banyak kandungan garamnya. Micin juga itu ya, banyak garamnya. Kemudian apalagi baking soda. Nah, kenapa tadi kue, roti segala macam tidak diperbolehkan? Karena orang membuat kue, roti itu biasanya pakai baking soda atau baking powder ya, yang tinggi kandungan sodiumnya. Kemudian ada namanya sodium fosfat di sereal biasanya atau makanan cepat saji dan keju ya. Susu dan olahannya itu bisa juga banyak mengandung sodium ya. Kemudian sodium alginat biasanya ditemukan pada susu coklat. Wah, enak ya, susu coklat, es krim. Nah, itu hati-hati. Dan untuk campur karena dia sodium alginat ini dicampur supaya bahan makanan itu lembut ya, bisa halus gitu ya. Bahan makanan yang tidak boleh diberikan. Nah, jika sudah terdiagnosa dia mengalami gangguan pada kardiovaskuler, maka makanan yang dipantang apa? Pertama ketan ya, ketan itu tinggi glukosanya ya. Kemudian daging berlemak ya, daging sapi, daging ayam, kulit ayam mungkin ya bagiannya itu apa? Biasanya lemak-lemak pada ayam itu yaitu terus daging babi, daging kambing dan ya yang banyak lemaknya tapi kalau dia murni daging itu tidak masalah tapi juga tidak intinya prinsipnya makan itu tidak boleh berlebihan dan sesuai pengolahannya baik dan cara mengkonsumsinya baik insya Allah jadi obat ya. Tapi kalau berlebihan, salah mengolah itu bisa jadi penyakit ya. Ikan yang diawetkan ya. Ikan yang diawetkan misalnya apa ikan asin gitu ya atau sarden dan lain-lain itu ya banyak ya. Nah, itu juga tidak boleh ya. Kemudian jeroan, nah, apalagi mau jeroan hewan itu ya, mau hewan laut, hewan darat ya itu tidak dianjurkan ya. Kemudian nah ini seafood, udang, kerang, kepiting dan lain-lain itu juga kok bisa dihindari ya. Udang, kepiting itu apalagi cumi, wah enak ya, yang enak-enak dihindari ya. Kemudian keju, mentega dan olahannya misalnya dari susu ya. Susu dan olahannya itu juga kalau bisa dihindari ya.
Dan santan kental tapi yang direbus ya, santan kental direbus itu bahaya. Tapi kalau santan mentah itu tidak ya bagus itu, tapi yang sudah dipanaskan itu bahaya ya. Kemudian makan yang banyak lemaknya itu juga tidak dianjurkan, mungkin bakso tetelan, ya mie ayam ada kulitnya, makan-makan sate kulit segala macam tidak dianjurkan ya. Kemudian sayuran mentah. Nah, kenapa sayuran mentah ya bahaya juga sayuran mentah mungkin kadang apalagi mencucinya tidak bersih gitu ya mungkin masih banyak kandungan-kandungan bekas semprotan disinfektan segala macam ya itu bahaya untuk tubuh ya. Kemudian mungkin acar karena terlalu asam ya merangsang sifatnya ya. Kol, nah ini sawi, lobak ini bisa gas memproduksi gas dalam tubuh ya sehingga mungkin orang nanti belegean segala macam tidak enak sebah ya. Kemudian buah, apa ya buahnya? Nangka, duren ya, wah enak-enak ya. Itu kenapa enggak boleh terlalu manis jadi kalorinya tinggi dan juga dia bisa ngegas di perut ya, bisa mengandung gas ya. Sebenarnya nangka duren ini kolesterol baik, tapi tinggi kalori, nanti trigliseridnya naik, ya enggak boleh. Jadi kalau pengen pun tetap pengen, paling satu buah gitu, satu biji ya sudah, karena dimakan sebanyak apapun rasanya sama gitu aja ya. Kemudian bumbu yang merangsang seperti apa terlalu asam ya, terlalu pedas ya, makanan instan, bumbu penyedap itu dilarang ya dihindari. Bentuk makanan yang diberikan kepada pasien sebagai apa? Makanan mudah cerna dan tidak menimbulkan gas ya. Jadi makanan itu lembek gitu ya, mudah dicerna, tidak berat untuk dicerna oleh lambung. Kenapa? Sistem kardiovaskuler kita dan sistem pencernaan kita satu persarafan yaitu nervus vagus ya, nervus ke-10 itu. Jadi bisa jadi misalnya ada gangguan di sistem pencernaan bisa juga berdampak pada sistem kardiovaskuler ya. Makanya makanannya itu yang mudah dicerna dan tidak menimbulkan gas. Bentuk makanan disesuaikan dengan keadaan penyakit, diberikan dalam porsi kecil. Jadi bentuknya seperti apa? Seperti biasakah, lembekkah ya, atau bubur saring, bubur halus gitu ya. Nanti disesuaikan dan pemberiannya tidak boleh langsung banyak, sedikit-sedikit tapi sering ya, karena dia apalagi mungkin ada sesek segala macam ya, gangguan. Jadi akhirnya mengganggu pernapasan juga, ganggu pencernaan ya. Jadi pemberiannya disesuaikan dengan saat pasien penyakitnya apa. Penyakit jantungnya itu kelainannya di mana. Bila kebutuhan gizi tidak dapat dipenuhi melalui makanan, dapat diberikan tambahan berupa makanan enteral atau parenteral atau suplemen gizi. Jadi melalui enteral itu NGT biasanya, parenteral itu infus gitu ya, atau suplemen gizi. Kalau dia masih bisa menelan gitu ya, dikasihkan suplemen gizi ya. Gizi pada masalah, tadi udah pada jantung ya, sekarang pada respirasi. Pada dasarnya itu sama aja dalam manajemennya ya. Pertama itu apa? Beberapa penyakit respirasi yang perlu diperhatikan aspek gizi antara lain bronkitis, karena sering berulang lah bronkitis ini ya. Kalau daya tahan tubuhnya lemah, imunnya turun, nah maka gampang sekali terjadi bronkitis kambuh ya. Pneumonia ya, bronkopneumonia, BRPN ya, tuberkulosis apalagi ini rata-rata orang tuberkulosis malah underweight. Beda dengan penyakit jantung. Orang yang terkena penyakit jantung kardiovaskuler koroner terutama itu kebanyakan pada yang obes ya, yang overweight ya. Tapi pada TB terutama itu kebanyakan pasien-pasiennya malah underweight ya, kurus sekali. Apalagi tuberkulosisnya beserta HIV, wah tambah lagi ya, tersiksa lagi. Kemudian dan penyakit paru, obstruksi kronis ya. Penata laksanaan gizi pada penyakit respirasi memerlukan penilaian status gizi. Nah ini sama dengan nih. Kalau pertama kali kita itu harus status gizinya apa? Underweight kah, normal kah, atau overweight ya. Secara individu dan berkaitan dengan riwayat makan ya, sama-sama kita cari riwayat makannya, gejala klinisnya seperti apa ya, apakah mempengaruhi gejala klinisnya mempengaruhi asupan
makan, misalnya wah ternyata dia jadi tidak nafsu makan ya, tidak pengen minum segala macam ya, karena setiap makan terus langsung batuk-batuk misalnya ya, jadi akhirnya males dia makan ya, atau memang karena penggunaan obat tertentu mengurangi nafsu makannya ya. Terus kita mengatur pola makannya ya, status kita ketahui status GI tract-nya gimana, status sistem pencernaannya bagaimana. Terus obat-obatan yang dikonsumsi apa saja. Mungkin dia sudah berobat waktu ke tempat kita yang baru, tapi dia ternyata sudah berobat sebelumnya lama, tapi karena mungkin tidak kunjung sembuh, kadang pasien itu akan beralih. Makanya kita harus bisa pintar-pintar mengedukasi mereka agar mereka tidak lari ke sana kemari gitu ke dokter. Akhirnya tidak sembuh-sembuh. Ke sini salah gitu ya. Kemudian untuk menilai status pulmonal ya, para klinisi menggunakan berbagai hasil diagnostik dan monitoring. Prosedur radiologi ya biasanya untuk paru-paru ya dilihat untuk paru-parunya apa saja kelainan-kelainan paru-paru, bisa kita pasien kita foto ronsen ya, ronsen atau X-ray ya, itu terlihat jelas kelainannya. Kemudian analisa gas darah ya, diperiksa juga di lab itu ya. Sampai mana tadi? Analisa gas darah ya, kultur sputum. Nah, ini yang sangat penting pada penyakit gangguan respirasi, karena misalnya apalagi karena infeksi ya. Supaya pengobatannya adekuat, nah kita harus kultur sputum ya, supaya tahu kuman apa yang menyerang paru-paru si pasien ini ya. Apakah kuman TB, apakah kok jamur, atau mungkin virus ya, atau mungkin malah ada kelainan, ada massa di sana ya, kelainan sel-sel mungkin seperti tumor, kanker ya. Nah itu makanya kita ronsen ya, kita kultur sputumnya untuk mengetahui jenis kumannya, supaya Ibu kok salah tadi ya. Supaya apa? Supaya tepat pemberian antibiotiknya. Ya, misalnya karena virus. Kadang kalau kena virus saja, ditingkatkan daya tahan tubuhnya. Atau bakteri seperti TB paru tadi ya. TB paru tadi, akhirnya kita TB paru penyebabnya apa segala macam ya. Nah itu biar disesuaikan dengan jenis obatnya nanti, terutama antibiotik ya. Kemudian sampai mana sputum dan biopsi. Biopsi ini yang baru tumor dan atau kanker, ada keganasan enggak di sana ya. Kemudian pemeriksaan yang penting juga termasuk tes fungsi pulmonal yang digunakan untuk menilai kemampuan sistem respirasi untuk menukar oksigen dan karbon dioksida, VO2 max, kemampuan oksigen dalam menyerap kemampuan paru-paru menyerap oksigen itu berapa, kemampuan berapa liter gitu ya. Itu ada alat khusus biasanya. Nah, sekarang hal-hal yang diperhatikan apa saja pada orang-orang yang mengalami gangguan saluran pernapasan adalah biasanya gejala klinik atau gejala yang diinikannya ya, yang ditimbulkannya, yang dirasakannya itu ya. Yang berkaitan itu apa? Batuk. Batuk itu bukan penyakit ya, Dek. Batuk itu adalah gejala. Batuk itu adalah usaha tubuh untuk apa? Untuk mengeluarkan benda asing istilahnya ya di sepanjang saluran pernafasan ya. Jika ada gangguan sana, ada benda asing istilahnya, misalnya mungkin apa? Eksudat atau mungkin mukos segala macam, itu kan sudah jadi benda asing kalau dia keluar dari sel-sel ya, numpuk ya. Akhirnya apa ya, pengen batuk itu. Batuk itu usaha tubuh untuk mengeluarkan benda asing tadi ya, supaya bisa kayak orang tuh batuk sampai ini dia pengen mengeluarkan riaknya, lendirnya ya di tenggorokan itu dengan setengah mati gitu ya. Nah itu jadi hal yang mereka bagaimana sifat batuknya itu, apakah terus lama atau hanya kadang-kadang gitu ya, nanti kita bisa kita anamnesa ya. Kemudian adakah rasa cepat kenyang, begah gitu, cepat kenyang ya.
bisa itu terjadi ya karena kelainan, karena kekurangan mungkin defisiensi zat tertentu ya bisa menyebabkan kita selalu merasa kenyang ya. Kemudian bagaimana dengan nafsu makannya ya? Biasanya kebanyakan ya apalagi pada orang TB ya, nafsu makannya biasanya menurun ya. Jadi akhirnya orangnya sudah batuk-batuk ya karena keluar energi. Batuk tuh juga mengeluarkan energi karena otot yang biasanya kerja santai ya malah kita kadang nggak ngerasa kalau kita tuh bernafas ya, tapi tiba-tiba ini sesek terus ya akhirnya apa, jadi ototnya bekerja keras bahkan sampai nyeri dada ya, dan akhirnya bisa kekurangan gizi ya, sudah dia nafsu makan menurun, terus ada penurunan berat badan karena tadi itu karena batuk yang terus menerus. Kemudian sesak dan kelelahan tuh kita perhatikan juga apakah orangnya sesak ya, mungkin sudah bronkitis, mungkin asma segala macam ya, wah menjadi satu gitu ya. Kemudian sesek ya, sesek, nah tingkatnya mana masih ringan kah, sedang atau berat. Kemudian bagaimana dia cepat lelah apa tidak ya. Otomatis kalau orang kurang gizi ya cepat capek ya, karena orang kurang gizi kan kurang zat tertentu seperti vitamin B yang merangsang kerja saraf ya. Kemudian dan vitamin-vitamin yang lain ya, yang mengganggu apa yang membantu dalam pernapasan ya. Selain itu, beberapa keluhan pada penyakit respirasi dapat mempengaruhi asupan makan dan status gizi ya tadi secara menyeluruh seperti banyaknya lendir, batuk darah. Nah, ini yang bahaya. Batuk darah dalam sehari berapa terus menerus ya, misalnya keluar darah itu kan dia bisa kekurangan darah dan bisa menyebabkan anemi ya. Kemudian karena tadi kenapa nyeri dada pada orang batuk gitu ya, karena waktu kita bernapas normal kan tidak terasa, dia bekerjanya enteng gitu ya. Tapi setelah dia batuk-batuk berusaha untuk mengeluarkan benda asing tersebut, entah lendir, entah apalah segalanya ya. Nah, itu dia bekerja keras tuh ya. Bekerja keras akhirnya terjadi nyeri dada, kelelahannya. Dan mungkin bisa jadi juga farmakonya bagaimana, konsumsi obat-obatannya berapa macam, itu juga sangat sangat mempengaruhi ya. Jadi harus diperhatikan, ditanya, dianamnesa dengan baik ya. Prinsip yang dilakukan, prinsip dukungan nutrisi pada pasien dengan penyakit respirasi antara lain melakukan penilaian status gizi sama dengan tadi kelainan pada kardiovaskuler ya. Jadi kita mencari data berat badan dan tinggi badan ya. Kemudian setelah dapat kita hitung ya. Kita menghitung kebutuhan energi yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pasiennya, tidak overfeed ataupun underfeed ya, jadi tidak berlebihan nanti kita berikan atau juga tidak kekurangan ya. Kemudian berikan kalau pemberian karbohidrat itu rendah karbo pada misalnya pasiennya sesek terus menerus ya, hiperkapnia ini jumlah penapasannya lebih dari 24 ya, itu ya, saking sesaknya ya. Nah, dan persisten dia terus menerus ya. Nah, itu. Kemudian berilah rendah yang karbohidrat yang rendah ya, jangan yang tinggi. Kemudian protein, pemberian protein yang adekuat cukup ya, harus cukup disesuaikan dengan BMI tadi. Kemudian lemak tergantung status gizi. Pemberian formula tinggi lemak jika dia underweight. Jadi dia kalau kurus gitu ya, maka makanannya, asupan makanannya kita perlu tambah yang ada lemaknya ya. Kemudian air, bagaimana kebutuhan airnya? Jika tidak ada udem, tidak ada gangguan ginjal, tidak ada gangguan di jantungnya, berikan air secukupnya sesuai dengan kebutuhan penderita. Mikronutriennya kebutuhan akan fosfat terpenuhi karena pernapasan ini perlu sekali fosfat ya. Penyakit, nah ini misalnya contoh penyakit tuberkulosis baik dengan komplikasi maupun tanpa komplikasi memerlukan perhatian khusus pada pemberian energi yang ditingkatkan untuk melawan infeksi dan menaikkan status gizinya, karena rata-rata orang-orang yang sudah pengobatannya tidak adekuat atau mungkin belum pernah diobatin ya, itu rata-rata orang kena TB itu mesti kurus ya, karena tidak ada nafsu makan. Nah, dan
TB di Indonesia itu masih tinggi. Karena apa? Karena banyak penderita TB itu tidak sadar bahwa dia menderita TB paru, terutama pada lansia ya. Dan apa ya istilahnya, kepercayaannya orang Indonesia itu gini, kalau tua tuh batuk-batuk gitu, alah wes tua ya memang ngono. Nah itu ya wajar, dianggap wajar kalau lansia itu atu-atu karena penyakit, karena tua, padahal belum tentu. Bisa jadi mereka kena TB paru ya, kena TB paru sehingga bisa menulari, apalagi masih aktif itu, menulari orang sekitarnya, terutama anak-anak ya. Anak-anak itu cepat sekali jangkit TB paru dari orang tua ya. Orang tua tuh bisa kakek, nenek ya, bapak ibu yang lebih tua lah ya. Tapi kalau dari anak ke anak itu sangat-sangat jarang ya, sangat jarang. Jadi dan itu tadi di Indonesia ada kepercayaan gitu bahwa batuk itu udah biasa kalau pada orang tua. Nah itu yang menyebabkan TB itu agak sulit diberantas ya. Berarti tugas kalian kalau sebagai dokter di puskesmas itu dicari, di screening itu TB, dan benar-benar diedukasi bagaimana supaya sembuh dan tidak menulari orang lain gitu ya. Pemberian polifarmaka pada pasien dengan tuberkulosis juga mempengaruhi interaksi obat dan makanan. Beberapa obat tuberkulosis menurunkan absorpsi vitamin sehingga diperlukan pemberian suplementasi. Jadi kita tambahkan ya suplementasi vitamin maupun mineral ya. Kalau dia sudah mengkonsumsi obat-obatan ya. Cara pemberian makanan itu biasanya digolongkan jenis bentuk makanannya apa saja. Boleh makanan padat ya biasa, kalau dia masih bagus ya, mulutnya, rongga mulutnya masih aman untuk mengunyah gitu ya, kita berikan dalam bentuk biasa, padat biasa ya. Tapi jika mulai bermasalah ya, maka kita berikan makan lunak atau soft diet. Kemudian ternyata sulit untuk menelan segala macam karena ada gangguan ya di ini. Akhirnya kita bentuk yang saring ya, atau semi liquid diet ya. Kemudian mungkin cair ya, dimasukkan NGT gitu ya, atau liquid diet ya. Halus. Jadi nanti tergantung keadaan pasien tersebut bagaimana dia bisa mengkonsumsi makanan yang kita siapkan ya. Kemudian cara pemberiannya seperti apa? Itu bisa dengan suplemen oral ya. Jika tidak terpenuhi sulit ya pakai oral ya, ditelan itu tidak masalah. Tapi jika agak sulit sudah untuk makan ya, menelan, maka kita pasang NGT ya, enteral feeding ya, tube ya, tube ya. Jadi makanan dimasukkan lewat selang kecil gitu, lewat rongga hidung ya, rongga hidung. Nanti kalau kalian koas bisa mendapatkan ini, kalian belajar untuk memasang NGT, ini sangat penting ya. Kemudian parenteral feeding itu yaitu diinfus, sudah tidak bisa NGT, tidak bisa, apapun tidak bisa, hanya bisa lewat infus ya. Karena apakah dia tetap butuh kalori dalam seharinya. Mikronutrien yang dibutuhkan itu apa? Itu kalsium, kalium, fosfat, magnesium harus diberikan oleh jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan otot dan menjaga kekuatan otot respirasi yang optimal. Kemudian pemberian vitamin A, C, dan E memberikan efek yang menguntungkan ketahanan imunnya supaya cepat sembuh, apalagi penyakit paru-paru yang disebabkan oleh kuman ya. Kemudian Fe, zinc, kalsium, mangan diberi oleh jumlah sedikit, jadi diberikan oleh jumlah sedikit. Kalau dia mau makan tadi buah dan sayur, insya Allah terpenuhi ya mikronutrien. Suplemen diberikan yaitu glutamin untuk memberi keuntungan dalam pemeliharaan fungsi imunitas mukosa ya. Kemudian omega 3 membantu sistem imun dalam berkompetisi dengan asam arachidonat dalam metabolisme siklooksidase, meminimalkan reaksi T-sel terhadap proses inflamasi ya. Bagus sekali ya untuk kesehatan. Oh, sudah selesai. Penyakit kardiovaskuler dan respirasi untuk bisa menyebabkan malnutrisi ya. Jadi dia misalnya sudah kemudian dia gemuk apa, tapi itu nafsu makannya menurun, macam malah bisa malnutrisi.
Dan malnutrisi bisa menyebabkan mudah terjadinya infeksi dan gangguan pada fungsi jantung dan respirasi. Jadi sebaliknya, jika orang-orang yang malnutrisi, nah itu bisa menyebabkan gangguan ya. Kemudian makanan yang halal thayyiban itu sehat untuk tubuh asal diolah dan dikonsumsi yang benar ya. Jangan lupa bismillah, berdoa sebelum makan dan memulai aktivitasnya. Ini sudah selesai. PPT Ibu, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Monggo. Monggo kalau ada yang mau tanya. Komting, jangan lupa di ini ya, di screenshot untuk bukti kita bahwa kita sudah mengadakan perkuliahan, nanti dikirim ke Pak Sabil ya sebagai admin ya. Siapa di kelas B, siapa anunya? Komtingnya siapa? Yunan dok, tapi sudah di screenshot. Oh sudah, alhamdulillah, terima kasih ya Yunan. Nanti dikirim ke Pak Sabil ya. Ada pertanyaan? Belum ada dok. Gimana? Cukup? Belum ada. Oh belum ada. Cukup ya. Oh, karena juga sudah sore mungkin kalian penuh. Tapi ini masih online semua ya seminggu ini ya. Yang lain juga gitu kan? Iya dok. Ya. Iya dok. Ya, kalau katanya tutorial skill lab pratikum nanti mulai minggu kedua ya. Karena melihat kondisi, tapi insya Allah kayaknya sudah nggak ada ya. Demo-demo sudah tidak ada sepertinya ya. Kalau Ibu sih tidak dengar ada berita-beritanya lagi tentang demo. Yang mengantisipasi adanya demo ya. Dan supaya tapi kalian semua sudah ada di Semarang ini, sudah ada di Gunung Pati, Semarang Gunung Pati ya. Sudah pulang semua ini ke Semarang. Ampun dok. Pun ya udah ya udah ya semangat ya karena sudah setengah jalan ini kalian, semoga Ibu mendoakan semoga diberi kesehatan, kemudahan dan kelancaran dalam studi kalian sehingga bisa tercapai